Selamat malam. Lagi iseng-iseng nongkrong. Di janjian sebenarnya sama Bang Bedul. Kita tuh ngobrol sama Bang Bedul ya mengenai ya apa aja lah. Lagi mau ngebahas soal caleg. Misalnya dia nggak datang, nggak apa-apa lah, nanti gua ada temen caleg juga. Nanti jadi bintang tamu juga, siapa tahu dia bisa datang nih gitu. Nanti coba ditelepon ya. Yaudah, kembali di Bang Imo di programnya Modus Imo Bedul Show. Tapi gue mau telepon temen gue, dia juga caleg juga, salah satu caleg gitu. Mudah-mudahan dia bisa datang. Nomornya berapa ya? Boy gile. Biasa caleg banyak banget di rumah gue, banyak ya caleg gue. Yang bener nih. Nyambung nih, nyambung. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak? Santai sih lagi. Saya pulang ini dari kantor. Gua udah pulang. Bang, boleh nggak sebelum pulang mampir dulu nih di daerah Karangtengah perbatasan ke sini, ke ada kafe di situ. Nanti saya Sherlock, kita ngobrol-ngobrol bang, ngobrol bersantai. Kita tunggu bang. Sampai bulan puasa kita tunggu bang. Oke bang. Thank you bang ya. Yuk. 3 jam kemudian baru datang. Ya salah. 2,000 years later. Bang Imo ini. Waduh, ini udah 4 jam nih kita tunggu ya tadi. 4 jam kita tunggu nih. Apa kabar? Baik, Bang. Wah, ini dia nih. Caleg kita namanya Bang Dian. Dian loh. Cewek. DR aja DR. Oh, DR. Kita Dokter. belum nyampe dokter. kita. Biasa sih panggilnya Bang DR. Ini santai ya. Santai ya, Teh? Santai ya. Aman. Bro, jangan lupa bro. Solid. Oh gitu. Solid. Aduh, solid ya. Solid juga. Ini salah satu caleg di DPRD Kota Tangerang. Ya. Dari partainya PDI Perjuangan ya. PD Perjuangan. Ini tadi udah pakai bantengnya gitu ya. Kita tiap hari bawa banteng. Kita bawa banteng. Merah putih gitu. kita. Sudah mendekati masa pemilu, udah mulai habis ya. Kayaknya udah mulai habis. Injury time ya. Injury time. Ini pas banget kita masuk ke temanya melenggang ke kursi legislator demi mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum. Karena beliau tadi searching, basicnya orang advokat. Mungkin kita langsung tanya-tanya lebih lanjut lagi. Bang, ini apa sih yang membuat abang ini nekat ya kan, untuk terjun ke politik? Boleh dibilang nekat ya. Kita nggak ada modal, nggak punya apa-apa, berani maju. Yang penting untuk kemajuan rakyat juga. Ya, saya sebenarnya juga memang bukan orang orang terstruktur di partai ya. Saya baru bergabung di partai kurang lebih pada saat awal pencalonan 2022 kemarin. Pintunya dibuka, jadi saya ada kesempatan saya masuk. Coba kalau pintu dibuka kita masuk dong. Tak. Ternyata keluarga besar PDI menerima saya dengan senang hati ya. Proses penjaringan diikuti ya. Saya alhamdulillah sampai hari ini bisa ada di wilayah ini, Dapil 4 ini tercatat sebagai DCT ya, daftar calon tetapnya. Itu. Ngetuknya satu pintu aja? Cukup banyak pintunya. Satu pintu aja gitu. Cukup satu pintu, karena memang ya kader-kader PDI Perjuangan ya memang secara militan udah berjuang ya. Kalau kami ya sudah dalam situasi yang kita siap terjun ke masyarakat semua gitu. Saya ya profesi sebagai advokat. Tapi kalau dari berangkatnya advokat memang nanti punya ini ya Bang ya, untuk manuvernya itu lebih ke hukum, program hukum untuk ke rakyat atau gimana Bang? Tentu ya, kita concernnya ke sana nanti. Jika saya terpilih nanti ya apapun itu saya harus kawal. Saya akan berikan akses masyarakat untuk diberikan kemudahan untuk
secara online maupun offline, kita bukakan pintunya supaya mereka punya wakil yang peduli terhadap hukum dan memberikan satu pendampingan hukum sampai selesai. Ya sampai karena selesai. ya saya udah tua. Oh, Tapi iya. Sadar. ya Sadar. paling enggak di usia 50 tahun ini saya harus berguna bagi orang. Ya, Selama ini tapi tetap berguna. tetap berguna. Tetap berguna. Cuman gini, saya pernah diingatkan sama ustadz saya, guru saya sih sebenarnya. Kita sebaik-baiknya manusia akan jauh lebih baik berguna bagi orang lain. Baik bagi orang lain. Di usia saya yang terbilang tidak muda lagi ya, tapi saya si jiwa muda. Iya. Ya tentunya punya kepedulian juga ya. Saya berprofesi ya sebelumnya memang adalah karyawan aktif. Hampir 30 tahun di perusahaan dan di bawah komando retailer di Indonesia. Dan saya juga ya berprofesi sebagai corporate legalnya. Jadi berangkat dari sana, saya mencoba diberikan waktu untuk belajar. Akhirnya saya bisa mencapai ini semua ya berkat dukungan teman-teman dan keluarga juga sih barangkali. Ketika saya harus coba masuk dalam posisi calon anggota dewan, saya harus belajar kembali. Saya harus mencari ilmu. Makanya di usia 50 tahun pertama saya kemarin, saya isi dengan belajar, bekerja, dan belajar. Sekolah kan SD, SMP, SMA. Saya belajar dulu. Bekerja dulu. Kenapa saya bekerja? Ya, memang saya harus kerja dulu baru bisa kuliah. Oh, butuh modal. Butuh modal. Iya, jadi ya samalah kebagian dengan yang lain juga ya. Kita kerja dulu, mantepin sampai benar-benar firm, kita kuliah lagi. Masuk ke kuliah hukum dan alhamdulillah jenjang kita ditingkatkan. Ada kesempatan masuk lagi ke magister hukum. Nah, disitulah kami bertemu teman-teman di lingkungan kampus sehingga mindset saya berubah. Yang tadinya mungkin jadi pekerja yang berharap gaji tiap bulan, ya alhamdulillah udah cukup ya. Tapi sekarang saya dengan memiliki komunitas jaringan yang banyak sehingga saya merasa saya harus bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itulah yang melatar belakangi dan sampai sekarang juga memang saya masih geluti itu juga sebagai ya corporate legal dan juga ya merangkap sedikit sebagai advokat ya barangkali. Karena memang belum lama sih advokat kita. Daya ketertarikan di bidang hukum nih, Bang? Berawal saya berkarir di perusahaan yang terakhir ini memang ya pimpinan mempercayai saya sebagai legal perusahaannya. Ya menangani kasus-kasus perdata, perselisihan hubungan industrial sehingga ya layaknya saya diberikan kesempatan itu. Saya sudah terjun ke satu dunia, saya harus dalami dunia itu dan saya harus geluti dan harus cintai. Ketika kita cinta dengan pekerjaan kita, otomatis kita akan ikhlas bekerjanya. Karena kuncinya cuma ada 3. Kerja itu ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Iya. Kalau keduanya hanya kita nggak ikhlas, percuma. Atau kita kerja ikhlas tapi nggak cerdas, ya percuma juga. Akan ditindas terus sama yang lebih tinggi kita. Jadi ya inilah saya akhirnya saya bisa di sini dan memang tujuan saya pada akhirnya adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Tadi apa Kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas. Boleh nggak Bang Iwan tambah? Tetap istiqomah. Iya, jedak. Istiqomah bagian dari saya juga sebenarnya. Yang pernah nih Abang rasakan atau Abang alami ada rasa ketidakadilan itu gimana, Bang? Saya lebih firm di permasalahan ini ya, perselisihan hubungan industrial ya. Lebih banyak ke karyawan ya. Memang di sini kita banyak bertemu dengan keluhan-keluhan teman-teman pekerja ya, yang merasa mungkin haknya tidak diberikan oleh perusahaan, entah itu dia mengadu tentang perusahaan seperti apa ya. Mau tidak mau saya akan assist dia, akan dampingi dia. Ya beberapa memang setelah bertemu lakukan mediasi, siapapun bisa selesai dengan jalan bipartit, tidak perlu sampai ke tingkat lebih tinggi lagi. Dan selebihnya untuk perkara-perkara yang lain, ya saya banyak di perdata juga ya untuk
bidang pertanahan barangkali. Ya banyak proses-proses hukum yang memang belum selesai, belum tuntas. Jadi ini harus dikawal ya. Dikawal sama orang yang memang punya kepentingan di masyarakat. Kalau dia tidak punya rasa kepentingan, ya nggak akan selesai. Nggak ada keinginan untuk memperbaiki, ya percuma duduk juga kalau nggak ada rasa ingin memperbaikinya. Lebih baik orang bodoh tapi mau bekerja daripada orang pintar yang tidak mau bekerja. Gitu. Oh my God. Ya, tetap motivasi saya adalah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat lebih luas lagi. Khususnya ya tentu di dapil saya ya, dapil 4 Kota Tangerang. Di sini juga memang jujur bahwa permasalahan hukum yang ada di wilayah Tangerang sangat besar, tapi saya tidak bisa masuk ke sana. Saya harus masuk ke sebuah sistem, di mana sistem itu yang nanti akan bisa memberikan rasa adil, rasa aman. Kalau saya berjuang sendiri di luar sistem, nggak akan bisa. Siapa saya? Orang lain nggak akan melihat saya. Gitu. Artinya, bagaimana saya bisa memberikan rasa keadilan, memberikan rasa nyaman, memberikan akses perlindungan hukum atau persamaan hukum terhadap masyarakat, tentu masuk ke sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang sedang saya coba tuju. Mungkinkah saya duduk di sana, tapi ya itu tadi, harus optimis, saya harus mungkin ke sana, harus bisa ke sana. Kita semua tuh di mata hukum sama. Bang Imo, saya sama haknya, punya hak juga ya? Punya hak, kawan-kawan juga tuh punya hak juga. Nah itu Kawan-kawan semua banyak. hak itu yang kita harus lindungi. Kita nggak bisa berjuang sendiri, tapi juga kita nggak harus punya dukungan teman-teman yang mendukung saya. Karena komitmen saya sebagai advokat ya, barangkali tentu jualannya kan memang kita adalah pendampingan hukum. Law firm itu diperlukan karena mau tidak mau bagaimana orang untuk mengadukan permasalahan, ya itu kan harus punya kantor hukum. Ya. Alhamdulillah sebagai komitmen saya sebagai calon anggota legislatif, saya membuka law firm di Karangmulya. Karangmulya. Ya, Karang Tengah itu. Ya, itu sebagai posko pemenangan saya juga, tapi juga terbuka luas untuk masyarakat Tangerang. Dan alhamdulillah animo masyarakat cukup antusias. Beberapa yang sudah tahu datang mengadukan. Terutama banyak perkara-perkara ya pinjol ya, pinjol hampir Ya tuh, makin marak tuh. Iya. Lu mah pernah jadi korban lu, pinjol. bahkan KDRT juga menjadi rating tertinggi juga di dalam ini. Ya, tentunya ya saya harus berusaha mencoba menyelesaikannya satu persatu. Tapi kalau misalnya Bang kau udah oke, mantap di bidang hukum, kenapa tanggung Bang? Kenapa nggak ke RI Bang? DPR RI Bang? Itu dia. Sebenarnya kalau kita bicara kepuasan, manusia nggak ada yang bisa puas ya di awal ya. Pasti akan lebih tinggi. Saya sadar diri bahwa saya baru bergabung berorganisasi dan tentu juga saya juga belum punya jaringan yang luas, belum punya kemampuan yang lebih banyak lagi dibanding yang teman-teman yang sudah eksis. Tapi ya dengan dukungan teman-teman di sini, pemilih saya, ya pastilah nanti suatu saat, entah itu kapan, tapi yang pasti saya ingin mengabdi dulu. Saya ingin punya di Kota Tangerang ini punya bagian yang ya artinya disukailah oleh warga kita di Tangerang. Karena banyak anggota dewan sekarang itu habis manis sepah dibuang gitu. Dia datang pada saat dibutuhkan, tapi dia tinggalkan pada saat dicari. Mudah-mudahan bukan saya. Ingatkan saya kalau itu terjadi sama saya. Betul, kita tagih. Ingatkan, sentil saya. Yang bener nih. Sentil sempet. Bang, tapi kalau aduh, ada yang nelpon lagi. Lagi syuting yang nelpon, Bro. Apa mungkin karena masalah di fulus, Bang? Kamarnya kurang. Fulus. Ya, sebenarnya gini. Pesta demokrasi itu tidak selalu dengan uang. Tapi segala-galanya butuh uang. Benar. Ketika kemampuan kita hanya bisa sampai di level A, kita jangan maksakan sampai ke level B. Saat ini, ya khususnya masyarakat pemilih saya belum kenal saya. Bagaimana saya mau lari ke jenjang lebih tinggi kalau masyarakat di sekitar belum kenal? Nah, tugas saya memberikan masukan kepada masyarakat, mengenalkan diri bahwa saya itu orangnya tipe pekerja. Ketika saya menerima atau mengetahui ada pekerjaan yang belum selesai, saya akan coba selesaikan. Suatu saat nanti, jika saya memang dirasa bisa menduduki sebuah yang lebih tinggi, kenapa tidak? Kalau emang itu diberikan amanah oleh warga masyarakat di sini.
Tapi itu juga berproses ya. Saya nggak mau tinggalkan buru-buru Kota Tangerang. Tetap fokus dalam pencalonan legislatif ini. Mudah-mudahan periode ini menjadi periode yang awal baik buat saya untuk maju nantinya, tentu ke jenjang lebih tinggi lagi. Mau gampang nggak sih kayak masuk gabung ke partai abang sekarang? Terus gimana prosedur di sana gitu? Gimana bang? Nah inilah, jadi apa fenomena yang terjadi bahwa menjadi seorang caleg itu membutuhkan modal yang besar, itu tidak ya. Yang saya alami ya karena memang kembali lagi bahwa kita harus bisa memiliki jaringan networking yang kuat. Ketika kita punya dalam satu perahu yang kuat, dimanapun kita akan masuk akan diberi kemudahan. Bukan berarti saya dengan lenggang kangkung ke sana, tidak. Tapi tetap saya menawarkan diri bahwa ini loh saya bekerja keras dan saat ini partai yang memberikan saya tempat ini, yang mau menerima saya dan saya yang dibesarkan oleh partai ini, saya harus memberikan juga effort yang baik juga, bahwa saya akan berjuang membawa mengangkat nilai-nilai martabat partai itu sendiri. Saat mengetuk itu sebenarnya abang tuh ada ini nggak sih kayak pilihan sebenarnya sebelum mengetuk ini yang sekarang ada pilihan gitu nggak sih bang? Sebelumnya ada bahwa ya kita namanya kita berorganisasi, berteman, mempunyai networking, kita pasti ada. Sebelumnya saya mungkin simpatisan Partai Biru, sebelumnya juga ada di simpatisan Partai Putih. Tapi mereka tidak melirik saya gitu, sehingga saya harus bersikap lebih lebih wise lagi ya dalam menyikapi. Loh, inilah kendaraan saya untuk menuju legislatif tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Partai PDI Perjuangan ini tetap memberikan saya kesempatan dan ini sudah dibuktikan dari proses pencalonan, penyaringan, penjaringan sampai saya hari ini menjadi daftar caleg tetap Dapil 10, Dapil 4, nomor 10. Ya. Tadi sempat mau ke biru, sempat mau ke putih. Cuman yang pengen ngejreng merah gitu. Jadi colok banget. Jadi udah gitu kan masuk ke situ. Kata orang merah tuh keren. Gitu ya. Berani. Seru kayak. Tapi kalau dari abang kayak mau ke politik ini, bagaimana dukungan abang dari keluarga? Itu dukungan keluarga ya memang harus ada ya. Sebelumnya memang kita harus pastikan keluarga itu mau menerima bahwa anggota legislatif itu tugasnya nanti akan berat. Istri tercinta saya mengizinkan untuk menjadi calon legislatif. Tapi ingat yang satu katanya, tetap ketika nanti menjadi anggota legislatif, quality time dengan keluarga tetap terjaga dengan baik. Itu syaratnya. Saya mengiyakan bahwa saya sanggup itu semua. Memberikan ruang untuk menjadi anggota legislatif dan juga memberikan ayah bagi anak-anak saya semua. Nah, yang di rumah jangan lupa. Jangan lupakan, tetap itu. Iya. Ntar duitnya buat kampanye semua, malah yang di rumah lupa. Saya kampanye nggak pakai dapur, duit dapur. Yang bener nih. Sponsor nggak asik kita kalau kayak Enggak gitu. dong. Kita tetap harus punya ini ya tanggung jawab ya. Artinya uang dapur kita pisahkan. Jangan sampai kita mau eksis tapi menggunakan uang dapur, itu bahaya. Istri akan marah. Duit udah mau habis duit. Oh, no cariin kemana dulu kayak. Lebih gede di dapur apa di kampanye, Bang? Jujur kalau kampanye sih ya gedean kampanye ya. Apa gua kata? Tapi kalau di rumah udah kita juga harus Ada penuhi kode. juga. Ada kode-kodenya. Kalau udah mulai dicolek ya kita udah mulai sadar gitu. Ada remnya juga. Astagfirullah, gila ya. Tapi kalau bentuk kampanye abang gimana ya? Karena jujur bang, saya tuh kalau ngeliat saat masa kampanye itu, wah jalan udah banyak banget banner-banner, spanduk. Kita bingung bang gitu kan. Bingung. Abang mungkin cara lain atau ada cara unik abang kampanye itu kayak gimana bang? Sebenarnya sama dengan calon caleg lainnya ya. Kampanye dengan menggunakan APK, apalagi saya yang memang notaben adalah belum masuk ke struktur partai. Jadi saya berjuang sendiri. Saya cari tim ya kawan-kawan DR dengan tidak memberikan satu iming-iming yang besar, tapi ketika kita berjuang bersama, besar bersama, kalian akan
besar bareng-bareng. Artinya saya mengajak teman-teman pilihan saya komunitas saya juga di atau para advokat dan yang tergabung di law firm saya untuk berjuang. Saya melalui kantor tersebut membuka layanan untuk kantor hukumnya dan juga saya berjuang melalui mungkin mendekati anak-anak muda untuk coba lebih aktif lagi, barangkali menggiatkan kali olahraganya dan saya juga membuka diri untuk memanfaatkan media sosial untuk menyadarkan kaum muda, kaum milenial untuk sadar berpolitik, bahwa politik itu nggak tua, nggak muda, ataupun juga kesempatan itu bisa diberikan oleh anak-anak muda juga. Ya, dengan cara itu, dengan memberikan 3 hal tadi, memberikan kesempatan untuk anak-anak muda bertanding, berolahraga, itu merupakan satu komitmen saya juga nantinya. Jadi saya berusaha untuk tetap dikenal oleh masyarakat, terutama anak muda. Tapi kalau untuk abang kan nyalek ini sebenarnya sama dengan ngumbar janji gitu nggak sih bang? Ya itu tergantung. Memang kita sebagai calon anggota legislatif pasti harus janji ya, berkomitmen ya. Kalau umbar itu asumsi dari seseorang aja. Padahal memang saya yakin semua calon legislatif itu pasti akan menjanjikan sesuatu kepada pemilihnya. Tinggal bagaimana pemilihnya itu menilai seorang calegnya. Karena maaf aja, sekarang pemilih sudah pada pinter. Caleg yang cuma janji doang ya nggak dipilih. Padahal pemilih juga yang terima bayaran doang, ya itu bakal melupakan kita juga nanti ya. Artinya di sini ada hubungan timbal balik lah. Kita harus dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan dekat kita dan kita akan dipilih juga. Kalau caleg itu bukan mesti calon legislatif ya, tapi kalau misalnya dia nggak jadi harus caleg juga, calon legowo. Itu udah saya siapkan. Artinya gini, ketika kita harus masuk ke sebuah kompetisi, ada 2. Menang atau kalah. Ya menang ya alhamdulillah, ya kalah ya syukurilah gitu ya. Kita alhamdulillah juga. Kita nikmati hidup itu jangan terlalu tegang ya. Ya jangan dibuat suatu kompetisi itu menjadi dibawa emosional, dibawa dengan frustasi, depresi. Enggak mesti, itu bukan saatnya lagi ya. Mungkin sebagian orang atau sebagian caleg yang seperti itu ada yang mati-matian harus jungkir balik gitu ya. Ya saya harus tetap bekerja tapi nggak jungkir balik, tetap sesuai dengan koridornya lah. Sesuai dengan koridornya. Bro, boleh nih bro, buat minum-minum, pesan minum bro. Abang mungkin sekarang minum bang, biar lebih enak lagi bang. Boleh nih, kita dari seret gini dari perjalanan. Ada mineral nggak ya itu? Mineral. Mas Don, gimana? Ya. Biar mencairkan suasana nih. Curang ini, tuan rumah dikasih duluan. Aduh, tamu harusnya udah siapin. Saya udah pesan 2 hari yang lalu bang. 2 hari yang lalu saya pesan. Ya, bang. Silakan. Ya. Tapi kalau nanti kan kita ngobrol nih soal latar belakangnya, terus motivasi ikut ke calegnya, kok nggak Abdul, kita kayak mau ngobrolin lebih beratnya, kayak lebih berat soal mengenai, kan abang di daerah Tangerang nih, di kasus-kasus yang ada, kasus hukum yang Tangerang. Tapi nanti abang boleh saya bacakan nggak nanti ya soal program kerja jika terpilih? Silakan. Saya terbuka kok, website saya udah open ya. gitu. Ya udah, Bang Imo mau bacakan, tapi nanti aja di segmen kedua. Sekalian nanti abang gua mau tanya-tanya soal kasus-kasus yang di Tangerang nih, yang mungkin bisa direaksi atau ditanggapi sama Bang DR. Siap. Mau ke resto tapi males jalannya, males ngantrinya. Tapi aku lihat ada mau bekal lagi, bisa jadi solusi perut kenyang nih. Gak mesti jalan, gak harus ngantri. Tinggal klik mau bekal lagi, pilih menunya dan order deh. Simple kan? Sajiannya boleh sederhana, tapi soal rasa luar biasa. Racikan bumbu mau bekal lagi nendang banget guys. Bikin lidah bergoyang dan perut jadi kenyang. Mau bekal lagi? Punya menu western unik namanya Creamy Spaghetti Chicken Grill cuma Rp25.000. Suka oseng-oseng lokal? Ada nasi oseng paru pedas cuma Rp25.000. Kalian penikmat pedas juga bisa pilih nasi gila huha cuma Rp25.000. Tapi awas kepedesan ya guys. Tunggu apa lagi, yuk order.
Balik lagi Bang Imo di segmen kedua ya. Thank you nih, milik KP di sini nih, makanan enak-enak. Anak-anak makan sini. Ini boleh iklan nggak nih? Tadi kita udah tepat jeda untuk ada iklan masuk tadi, ya nggak? Iklan masuk tadi. Kita lanjut ngomong nih Bang. Di situ caleg ada yang mencari uang atau memang dia ingin menyakirkan rakyat sebenarnya kan kayak gitu Bang? Ya, memang sebagian orang mungkin yang latar belakangnya dia tidak berprofesi sebagai pekerja atau wira swasta, pastilah dia mencari kesempatan ini tahun politik ngelamar jadi caleg gitu. Tapi buat saya sudah bekerja 30 tahun dan saat ini juga masih bekerja, artinya caleg itu bukan merupakan satu saya harus jadi, dan mohon maaf untuk menjadi caleg ya saya sudah pasti bisa menerima uang dari penghasilan bulanan saya. Jadi ya bahkan mungkin kalau dicari tahu berapa besar sih pendapatan caleg gitu. Artinya saya bukan faktor itu yang saya indikan, tapi saya lebih kepuasan batin bahwa di usia yang sudah mau memasuki abad kedua ya. Saya kan tahun ini 50 tahun nih. Jadi Bulan apa Bang? 50. Bulan apa? Oh, Juni. Aduh, Ya. Juni aman. Tapi ya aman lah. Ya usia-usia ya memang ya boleh katakan kata orang sih udah eksis, sudah firm lah untuk melangkah sebuah tujuan baru gitu ya. Udah nggak nyari kantong kanan kiri lagi. Tapi paling tidak saya tekankan bahwa saya menjadi anggota legislatif bukan karena penghasilan. Kalau saya mencari penghasilan ya buat apa? Saya udah bekerja 30 tahun dan ini masih statusnya masih bekerja. Itu. Makanya berangkat dari ya orang udah punya modal gitu ya bro ya, dia punya modal, punya dia usaha gitu juga bisa Sambil ya, minum ya. Boleh Bang. Tapi sekali Abang minum, saya mau sedikit tadi ada bisik-bisikan, boleh dong dibacakan nih, saya mau bacakan pengalaman kerja Abang nih. Oke, pada tahun 1933 sampai 2004 berkarir di PT Asuransi Jiwa Mandiri Bang ya. Nah, terakhir sebagai PR malah, Public Relation Officer. Kemudian di 2007 sampai 2010, wah di retail nih Carrefour Indonesia sebagai OSS Manager. Kemudian di tahun yang sama sampai sekarang ya Bang ya, benar. di PT Topindo Lucky Sport Top Golf, itu tentang golf Bang? Iya, retail golf. Oh, retail golf sebagai legalnya tadi yang dibilang. Betul. Kemudian wah jadi komisaris juga nih di PT Sehat Secara Alami SESA dan juga di PT Organik Sehat Alami OSA. Terus kemudian direktur DRMA Lofima sekarang Bang ya. Benar, DR. Berarti Dian Rukmana MA-nya Bang? Dian Rukmana? Oh, DRMA. Dian Rukmana gitu, Iya. DRMA. Maksa ya. Masa itu apa? No! Ya ada organisasinya yang diikuti, yaitu kepengurusan di Organisasi Profesi Kongres Advokat Indonesia KAI. Gue pikir kereta api Indonesia. KAI. Gerbong. DPC Kota Tangerang, bidang pendidikan dan SDM. Kemudian jadi bendahara juga di LKBH, Garuda Justice. Background organisasi Kongres Advokat Indonesia, yaitu organisasi advokat yang saya naungi. Saya bergabung dan disumpah di Pengadilan Tinggi Banten. Kala itu dan sampai hari ini alhamdulillah teman-teman di DPC Kota Tangerang mempercayakan saya sebagai Kabid ya, kepala bidang SDM, bidang SDM. Ya memang kita masih mencari advokat-advokat muda untuk bergabung untuk mendedikasikannya kepada masyarakat, terjun ke bawah nantinya juga sebagai advokat. Karena juga pesan pimpinan kami, arahan presiden kami, Presiden DKI, punya program satu advokat satu desa. Satu advokat satu desa. Wah, Gimana? wah bagus. Terbalik, satu desa satu advokat. Nah, Tapi dari janji Bang Imo tadi mau membacakan program-programnya Bang DR. Program kerja jika terpilih. Dengan niat tulus saya akan mewujudkan hak konstitusional warga Kota Tangerang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Equality before the law. I am the law. keren ya bahasanya. Keren. Equality before the law. Gitu. Terus peduli terhadap kaum marginal yang mencari keadilan, access to justice, gitu. Memberikan bantuan hukum dengan membuka akses pengaduan secara offline atau online dan layanan mobil klinik hukum. Kemudian menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Wah, menarik nih.
Kemudian menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Kota Tangerang. Kemudian bawahnya membina generasi muda untuk berkarya, berarti sesuai keahliannya. Yaitu memastikan program CSR dalam meningkatkan kualitas SDM, menciptakan lapangan kerja baru tuh, bro, lapangan kerja baru, bro, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan berjalan dengan baik, memfasilitasi kegiatan olahraga untuk mendapatkan pemuda-pemudi yang berprestasi, dan terakhir memberikan rumah-rumah gratis, oh enggak? Rumah gratis Farjanda, oh enggak. Oh, sini ngopi. Emang saat ini di Tangerang tuh agak gimana ya Bang? Belum merata atau gimana Bang? Ya, sebenarnya sih ya nggak terlalu ini juga ya. Cuman memang beberapa permasalahan hukum kan mandek di tingkat proses-proses yang memang berbenturan dengan institusi ya. Terutama mungkin permasalahan KDRT, seorang istri nggak mau mengadukan suaminya, atau ya banyaklah permasalahan hukum yang memang korban nggak bisa melaporkan karena pelaku ataupun juga si penguasa memiliki akses yang kuat di tingkat lebih tinggi. Artinya itulah, jadi saya fokus kepada pemilih saya nantinya, kalau toh memang punya permasalahan hukum, kita dampingi dan berikan pendampingan secara cuma sampai selesai, itu dia. Tapi kalau soal Abang menghadapi dengan adanya hukum bisa dibayar gimana tuh Bang? Kita kembalikan ke acaranya ya, karena sebenarnya teman-teman kita di kepolisian tentu juga itu ya bukan mitos lagi ya, tapi paling tidak kalau kita berani, iya, kalau kita berani mengatakan yang sebenarnya fakta hukumnya, tentu teman-teman juga semua ikut mengawal dan juga tidak lagi untuk memberikan akses untuk orang-orang yang membayarnya. Asal semua ikut andil. Ada masyarakat yang memperhatikan, ada teman-teman di jurnalis yang melihat juga, kami yang berjuang juga ada. Tapi kalau kami berjuang tanpa didukung teman-teman jurnalis ataupun juga tidak ada pengaduan, ya kita nggak akan bisa bekerja gitu. Jadi ini adalah satu lingkaran atau yang memang harus bekerja sama semua pihak. Jadi ada yang memperhatikan, itu dia. Mungkin salah satunya tadi apa bro yang lu bilang tadi yang perceraiannya, emang lagi ini Bang ya perceraian Bang ya di Tren ya. Iya, tren Bang ya. Iya. Lu tahu-tahu aja udah kayak gitu lu. Perceraian aja temen lu. Cerai ya, memang ada beberapa kasus perceraian yang masuk ke laporan untuk penilaian pendampingan ya. Pendampingan hukum nggak melihat kasus per kasus, kita coba lihat, pelajari, dan kita terima semua. Dan kita coba berikan penyelesaiannya gitu. Ini adalah butuh keberanian dari korban untuk melaporkan. Itu dia. Sekali lagi butuh keberanian. Kalau dia nggak berani, ya bagaimana bisa mengungkap suatu permasalahan? Adanya cacat hukum juga nih ke masyarakat bawah kayak gitu Bang. Apa seberapa optimis ya gitu Bang? Itu harus yakin dan optimis ya. Tapi optimisnya saya juga itu adalah sebuah satu sistem yang memang harus bekerja sama di semua sektor ya. Nggak bisa saya optimis tapi tidak didukung oleh departemen lain gitu. Nah ini niatan dari teman-teman yang ada di institusi hukum sendiri harus komit juga. Bukan pengacara aja yang bisa menegakkan itu. Artinya kita ada 4 pilar: kepolisian, kejaksaan, ada kehakiman, dan penegak hukum satunya adalah advokat. Saya ada satu program yang memang kemarin saya mau coba tawarkan kepada warga. Artinya saya berkomitmen waktu itu saya akan membeli sebuah kendaraan untuk saya jadikan sebagai kantor. Jadi mobile bantuan hukum. Nah itu tadi apa mobil? Iya, mobil bantuan hukum. Bantuan hukum ya. Artinya kami sebagai tim lawyer datang mendekati kelurahan, kecamatan itu secara bergiliran. Namun karena satu lain hal itu butuh kendaraan, butuh dana yang besar, ya saya belum mampu untuk itu. Makanya kalau saya terpilih nanti, ya mudah-mudahan program Satu Desa Satu Advokat ataupun juga nanti mobil bantuan hukum bisa berjalan
untuk kita terapkan ke khususnya di Kota Tangerang ini agar semua masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan hukumnya nggak mesti harus cari kantor Lopem. Cukup di desa atau di kelurahan ada satu mobil yang bisa memberikan pendampingan nantinya atau bisa berkonsultasi lah. Kita nanti siapkan teman-teman lawyer kita. Itu dari awal udah saya set up, tapi karena memang persiapannya cukup pendek, ya artinya saya ya dengan terpaksa itu mungkin belum saya lakukan. PR buat saya itu. PR ya. Ya, ya. Mobil kesehatan ada, mobil perpustakaan ada. Ya. Ini mobil hukum. Jemput bola berarti ya. Kita taruhin ke desa. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, tapi itu memang beberapa tempat sudah memperlakukan itu, tapi bukan dari lawyer ya. Yang saya tahu bantuan hukum dari mungkin posbakum dari pengadilan, tapi itu adanya di pengadilan. Yang ke desa atau jemput bola ke masyarakat belum ada gitu. Kalau butuh advokat, pengacara itu mahal bang. Ini gimana nih bang gitu. Ini kan mindset aja ya. Kalau orang mengatakan advokat lawyer itu mahal, ya sebenarnya kita sebagai advokat juga bisa ada bantuan yang sifatnya pro bono ya. Tapi juga kepada semua ini korban ataupun ya yang pro bono itu kita pilih-pilih. Tidak semua yang klasifikasinya pro bono. Dia punya mobil, dia punya ini, tiba-tiba minta pro bono kan nggak mungkin juga gitu kan. Tapi kami khususnya masyarakat yang memang benar-benar yang tidak mampu, yang tidak yang tidak bisa membayar lawyer, ya tentu kami tergerak hatinya lah untuk menjadi pendampingnya secara cuma-cuma. Tapi sebenarnya kalau meskipun status tersangka ataupun terdakwa itu masih punya hak hukum sebenarnya. Semua sama lah, kita hak hukumnya sama. Kita fitrah kita kan semua lahir hukum itu sama semua manusia di mata hukum. Jadi baik itu dia korban atau dia tersangka, ya terdakwa tetap harus ada pendampingan supaya ya proses itu semua bisa berjalan dengan benar juga. Kadang-kadang terdakwa ya atau tersangka ya itu menjadi tidak berdaya. Nah itu kan ketidakberdayaan itu yang ini masih banyak orang-orang yang lemah ini yang perlu kita bantu, perlu dampingi pendampingan hukumnya. Pas tuh ya kan, lagi warga Tangerang nih, ya kan lagi punya masalah hukum. Bang Medul, coba kita telepon deh. Kita katanya ada yang mau curhat soal ada kasus hukum sebenarnya di daerah. Terima konsultasi juga kita ya. Hah? Terima konsultasi juga ya. Enggak nih. Coba pasang ini Bang Pipin. Ini host saya nih yang nggak bisa datang, ini kayak mau nanya lewat video call. Bisa nggak nih? Apa jadwal tidur ya begini nih? Sebenarnya orang ini katanya mau datang nih. Nggak diangkat nih. Atau lagi tidur apa ngata lagi olahraga malam nih orang ini. Jam segini lagi asik-asiknya itu. Lagi asik-asiknya. Apalagi tadi hujan ya. 2,000 years later. Tidur nih bro, kayaknya bro. Tidur kayaknya. Lu Skip. Siap. Iya jedak. Ketika kita nanti duduk sebagai anggota legislatif, tentu kan kita harus punya menciptakan lapangan kerja, berarti dengan cara memberi atau mengetuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya. Nah, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ataupun mau buka di wilayah tertentu, dia harus mengambil pekerjaannya dari lingkungan setempat. Jangan sampai pekerjanya ataupun perusahaan itu ngambil dari tenaga luar, dari import dari luar daerah. Katakanlah pabrik di Tangerang. Ya karena memang dia bukanya di sini, ya dia mau tidak mau kita mewajibkan. Tolonglah serap masyarakat kita di sini, beri dia pekerjaan. Gitu. Prakerja yang belum memiliki pengalaman harus banyak berlatih di balai-balai kerja yang diadakan oleh kelurahan setempat, kecamatan. Jadi ada kesiapan dirinya untuk bekerja. Kalau kita siapkan lapangan kerjanya tapi dia tidak mempunyai satu keahlian, ya percuma gitu. Atau keinginan lah.
minimal keinginan dulu, keinginan bekerja. Kalau dia tidak ada rasa ingin, ya kita masukin ke sebuah proyek, ya percuma juga gitu. Ketika nanti saya duduk sebagai anggota legislatif, saya akan coba lebih banyak memperhatikan permasalahan aspirasi warga sekitar, apa yang menjadi kendalanya. Kalau toh memang dia butuh lapangan kerja, kita tanyakan sama perusahaan-perusahaan sekitarnya, apakah sudah menampung atau belum. Ketika sudah menampung, ya tentu kita cari solusinya apa. Bang, sebelum masuk ke closing statement kali Bang ya, kampanye Abang nih udah kemana aja, terus udah ngapain atau nggak bagi-bagi apa gitu? Ya, bahwa saya bukan struktur partai, saya tidak memiliki tim yang cukup kuat, tapi memiliki kawan yang cukup pendampingi saya juga gitu. Artinya kampanye saya ya bermodalkan tadi hanya mengetuk pintu warga hatinya untuk memilih saya dengan melihat latar belakang saya dan juga profesi saya. Tapi juga tetap saya yang namanya seorang caleg ataupun juga harus turun ke bawah, kita sampaikan programnya juga, ya terutama udah kami lakukan di daerah tertentu ya, saya terjun ke bawah. Bahkan jauh sebelum kampanye, ya bukan curi start kampanye ya, paling tidak kita memberikan satu pandangan bahwa saya hadir di kota ini dan udah mulai untuk mencari dukungan. Dukungannya simpel, nggak memberikan tadi pendampingan hukum, itu kan salah satu juga ini saya ya, jualan saya. Kalau dukungan itu sendiri ya dari beberapa pertemuan dengan warga ataupun juga komunitas. Ada ya, saya sebutin organisasinya boleh? Boleh dong. Ya, kayak Generasi Muda Batak Bersatu. Batak Bersatu. Iya, ya beberapa yang memang ormas-ormas yang tidak saya bisa sampaikan juga, ya dengan komitmen ya mendukung gitu ya. Artinya ya alhamdulillah antusias ataupun juga dengan hadirnya saya sebagai calon anggota legislatif, mereka cukup mau bergabung dan memberikan dukungan kepada saya. Ya tentu tetap dukungan penuh dari keluarga besar ya. Alhamdulillah istri saya orang sini asli, jadi keluarga besarnya cukup banyak, ya minimal dengan memberikan atau antar keluarga disampaikan secara berantai, dapatlah dukungan penuh dan mudah-mudahan bisa mencapai duduk di anggota legislatif. Satu kecamatannya udah keluarganya. Semua saudara saya. Sombong amat. Saudara semua ya kan. Boleh Bang, mungkin di closing statementnya mungkin Abang boleh kampanye situ lah, boleh apa ngomong apa gitu ya. Boleh ya? Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Warga Karangtengah, Larangan Ciledug. Ingat tanggal 14 Februari besok datang ke TPS. Jangan golput. Dan pastikan suara warna hijau untuk DPRD Kota Tangerang. Pilih Dian Rukmana, nomor urut 10, partainya PDI Perjuangan. Tentu harus tolak serangan Fajar, karena serangan Fajar akan membahayakan diri Anda sendiri. No politik uang, no golput. No golput. Ya. Jangan lupa bawa coklat tanggal 14. Kasih sayang ya. Tanggal 14 itu ya. Satu hal boleh dah. Apa boleh. Tampil lagi ya. Boleh 2 jam lagi, boleh 2 jam lagi. Khususnya nih. Khususnya warga Karangmulya. Udah saatnya punya anggota dewan dari kampungnya sendiri. Putra daerah. Putra daerah. Jadi pastikan jangan pilih dia lagi. Cukup saya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bang DR Dian Rukmana sudah menyempatkan waktunya di program yang Bang Imo, Modus Imo Bedul Show. Iya. Udah ngobrol santai tentang caleg. Makasih Bang. Siap, Imo. Kita bisa menyempatkan waktu Bang ya. Terima kasih. Abang lancar, Amin. terus dimudahkan. Amin. Semuanya. Dan pasti ya terpilih. Itu dia. Biar nanti bisa colek Bang Imo lagi. Saya nggak akan colek, tapi akan saya gebuk nanti. Gebuk ya. Terima kasih semua dari kameramen kreatif Bang Rio, terus di Bang Medul juga, aduh saya nggak bisa datang. Jangan lupa like, comment, and share di channelnya Emosi Jurnalis Muda biar makin gocer serasa.